NASA resmi akui sedang mencari alien. Al-Quran sudah bicara soal ini 1400 tahun lalu. Pada 2023, NASA menggelar sidang kongres resmi di hadapan pemerintah Amerika Serikat. Topiknya bukan soal roket atau Mars. Topiknya adalah UFO dan kemungkinan kehidupan di luar bumi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah lembaga ilmiah terbesar di dunia secara resmi mengakui bahwa pertanyaan ini layak diselidiki secara serius. Tapi bagi seorang Muslim, pertanyaan ini sebenarnya bukan hal baru. Al-Quran sudah menyebut keberadaan makhluk hidup di luar bumi, jauh sebelum manusia punya teleskop, jauh sebelum ada NASA. Jauh sebelum kata alien bahkan diciptakan. Hari ini kita akan bedah apa kata sains, apa kata Al-Quran, dan di mana keduanya bertemu. Serta di mana kita harus berdiri jika keduanya tidak sepakat. Alam semesta ini terlalu besar untuk hanya berisi kita. Galaksi Bima Sakti tempat bumi kita berada memiliki sekitar 200 hingga 400 miliar bintang, dan bumi hanya mengorbit salah satunya. Para astronom memperkirakan ada lebih dari 20 miliar planet yang kondisinya mirip bumi hanya di galaksi kita saja. Belum termasuk galaksi lain yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2 triliun di seluruh alam semesta. Secara statistik murni, kemungkinan bumi adalah satu-satunya tempat yang berisi kehidupan di alam semesta yang seluas itu adalah hampir nol. Ini bukan klaim spiritual, ini matematika. Dan pertanyaannya, bukan lagi apakah ada kehidupan lain di luar sana. Pertanyaannya adalah, kenapa kita belum menemukannya? Al-Quran menyebut makhluk hidup di langit, bukan metafora. Di tengah perdebatan ilmiah itu, Al-Quran sudah memberikan jawabannya sendiri, dengan cara yang sangat spesifik. Dalam surah As-Syura ayat 29, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, serta makhluk-makhluk yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan mereka apabila dikehendakinya. QS As-Syura 29. Kata kunci di ayat ini adalah dabah, yang dalam bahasa Arab berarti makhluk hidup yang bergerak dan memiliki jasad fisik. Ayat ini dengan jelas menyebut dabah bukan hanya di bumi, tapi juga di langit. Dalam surah An-Nahl ayat 49, Allah juga berfirman, dan kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi, dari jenis dabah dan malaikat. Sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. QS An-Nahl 49. Malaikat disebutkan terpisah dari dabah. Artinya dabah di sini bukan malaikat, bukan jin, ia adalah makhluk bertubuh fisik yang juga berada di langit. Al-Quran tidak menyebut kata alien, tapi ia menyebut makhluk hidup bertubuh fisik yang tersebar di langit dan bumi, dan keduanya tunduk kepada Allah. Nabi diutus untuk seluruh alam. Ini yang memberitahu kita seperti apa makhluk di luar sana. Sekarang perhatikan satu ayat yang sering kita baca, tapi jarang kita pikirkan dalamnya. Dalam surah Al-Anbiya, ayat 107, Allah berfirman, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam, bukan hanya manusia, bukan hanya penduduk bumi, seluruh alam semesta. Para ulama sepakat bahwa dakwah Nabi secara langsung ditujukan kepada dua makhluk yang dikenai taklif, yaitu beban syariat, manusia dan jin. Dua makhluk yang diberi akal, diberi pilihan, dan dimintai pertanggungjawaban. Tapi Nabi tidak pernah berdakwah ke luar angkasa. Tidak ada ekspedisi ke planet lain. Tidak ada wahyu yang dikirim ke galaksi tetangga. Dan ini justru memberikan kita petunjuk yang sangat penting tentang makhluk yang ada di luar sana. Jika di luar bumi ada makhluk berakal seperti manusia, makhluk yang bisa memilih antara iman dan kufur, maka Allah pasti mengutus Nabi atau petunjuk kepada mereka. Karena Allah Maha Adil dan tidak pernah mengazab suatu kaum sebelum mengutus Rasul. Tapi tidak ada catatan wahyu tentang hal itu. Tidak ada hadis yang menyebut dakwah ke luar angkasa. Kesimpulannya bukan bahwa tidak ada makhluk di luar sana. Kesimpulannya adalah makhluk yang ada di sana kemungkinan besar bukan makhluk yang berakal seperti manusia. Mereka lebih menyerupai hewan atau tumbuhan, makhluk hidup yang bertasbih dengan caranya sendiri. Tapi tidak dibebani syariat dan tidak memerlukan dakwah. Bukan seperti alien hijau dengan pesawat terbang yang digambarkan Hollywood. Jauh dari itu. Disinilah sains dan Al-Quran tidak selalu berjalan beriringan. Sebagian ilmuwan dan penulis populer mencoba menggambarkan alien sebagai makhluk yang lebih tinggi dari manusia secara intelektual, bahkan lebih tinggi secara moral. Ada narasi yang menyebut bahwa alien pernah membantu peradaban manusia membangun piramida, atau bahwa mereka adalah pencipta kehidupan di bumi. Disinilah kita harus berdiri dengan jelas. Al-Quran tidak meninggalkan ruang untuk narasi itu. Allah menegaskan bahwa Dia adalah satu-satunya pencipta. Tidak ada sekutu, tidak ada perantara kosmis yang turut menciptakan manusia, dan logika rahmatan lil alamin tadi semakin memperkuat posisi kita. Jika ada makhluk berakal di luar sana yang setara dengan manusia, pasti ada petunjuk Allah untuk mereka. Karena tidak ada dalam sejarah wahyu bahwa Allah membiarkan makhluk berakal tanpa bimbingan. Jika sains suatu hari menemukan kehidupan di luar bumi, posisi kita sudah jelas. Kemungkinan besar itu adalah makhluk hidup sederhana. Dan itu justru akan mengkonfirmasi apa yang Al-Quran sudah tegaskan sejak awal. Imam Al-Razi sudah bicara soal kehidupan di planet lain di abad ke-12. Jauh sebelum teleskop ditemukan, seorang ulama besar bernama Imam Fakhruddin Al-Razi menulis dalam tafsirnya di abad ke-12 bahwa kemungkinan besar Allah menciptakan makhluk lain di luar bumi yang tidak kita ketahui. Ia menafsirkan kata Rabbul Alamin dalam Al-Fatihah bukan hanya sebagai Tuhan manusia dan bumi, tapi sebagai Tuhan dari seluruh alam semesta, beserta semua makhluk yang mungkin ada di dalamnya. Di saat Eropa masih memandang bumi sebagai pusat alam semesta,
dan satu-satunya tempat kehidupan. Seorang ulama muslim sudah membuka kemungkinan yang jauh lebih luas berdasarkan Al-Quran. Sains baru sampai pada kesimpulan yang sama sekitar 800 tahun kemudian. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran, ketika dibaca dengan akal yang terbuka, selalu selangkah lebih jauh dari zamannya. Jika alien itu nyata, apa artinya bagi keyakinan kita? Kita belum tahu persis seperti apa bentuk kehidupan yang ada di luar bumi. Tapi Al-Quran sudah memberikan kerangkanya. Ada makhluk hidup bertubuh fisik yang tersebar di langit dan bumi. Dan Nabi diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tapi dakwah syariat hanya diwajibkan kepada makhluk yang berakal dan diberi pilihan. Dari dua petunjuk itu, kita bisa berdiri dengan tenang di tengah semua perdebatan tentang alien. Bukan karena kita tidak peduli dengan sains, tapi karena kita sudah punya pondasi yang jauh lebih kokoh dari sekadar teori. Pertanyaan untuk kalian, jika sains suatu hari menemukan kehidupan di luar bumi, tapi bentuknya seperti bakteri atau tumbuhan, apakah itu akan mengubah cara pandangmu tentang kebesaran Allah? Tulis di komentar.